A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yakni belajar mengajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam suasana COVID semacam ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan terhaturkan kepada Nabiullah Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita merupakan umatnya yang sangat mengharapkan syafaat-syafaatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya sehingga kita kelak memperoleh syafaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian semuanya, apakah sampean sudah melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan sholat duha? Tentunya sudah semuanya anak-anak semuanya ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Guru, apakah Anda semua sudah mendoakan kedua orang tuanya? Tentunya sudah. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, di pagi hari ini tentunya sampean sudah sudah sarapan pagi, sehat dan siap untuk mengikuti materi pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan metode komparatif tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Peserta diharapkan mampu menyebutkan atau menjelaskan pengertian Al-Quran, mampu menyebutkan dan menjelaskan nama lain Al-Quran, mampu menjelaskan dan menyebutkan fungsi Al-Quran, mampu mengartikan pengertian hadis, mampu menyebutkan fungsi daripada hadis itu sendiri. Baiklah anak-anakku semuanya yang berbahagia, kita mulai dari yang pertama. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Indonesia, yaitu qara'a yaqra'u Qur'an, bacaan atau yang dibaca. Sementara menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan dibacanya memperoleh nilai pahala. Makanya jangan bosan-bosan anakku semuanya belajar dan belajar. Walaupun kita tidak mengerti artinya, kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum lancar, kita tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan anak-anakku semuanya. Yang kedua adalah nama-nama lain Al-Quran. Tentunya kalian sudah tahu nama-nama lain Al-Quran. Tidak cuma satu nama Al-Quran, tetapi banyak sekali. Kurang lebih ada 50 nama lain. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, saya akan menjelaskan 4 saja. Nanti yang lain dituangkan dalam tugas dan dikumpulkan di kemudian hari. Untuk yang pertama adalah Alkitab atau buku. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Di situ tertera zalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kemudian yang kedua,
Al-Furqan, artinya pembeda. Berkaitan dengan Al-Furqan, dalam Al-Quran disebutkan, Tabarakalladzi nazzala al-furqan alal amdihi liyakuna lil alamina nadhira. Dan ini artinya anak-anak, silakan sampai baca sendiri dan simak. Kemudian yang ketiga, ad-dzikru, pengertian, peringatan. Peringatan. Dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan coba anak-anakku semuanya dibaca dan dipahami. Yang keempat, yang terakhir, al-hudah atau petunjuk. Dalam Al-Quran, tentang petunjuk, Allah menjelaskan syahrul Ramadan alladzina unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga dibaca sendiri. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, ini saya mencari yang lain, silakan dicari di perpustakaan, di buku-buku yang lain yang kira-kira mendukung terhadap tugas pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, yang terakhir adalah fungsi daripada Al-Quran. Fungsi Al-Quran ini adalah pertama, sebagai sumber ajaran Islam atau hukum Islam yang paling utama. Tidak ada hukum Islam yang lebih daripada Al-Quran. Semuanya adalah buatan manusia. Sementara Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti benarnya. Kemudian, yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kita tahu anak-anak, akal kita adalah terbatas. Ketika kita berbicara tentang hal yang konkret, yang nyata, insya Allah akal kita mampu. Tetapi ketika sudah membicarakan tentang hal-hal yang abstrak, tidak bisa dilihat oleh mata atau gaib, maka akal kita tidak bisa menembus itu. Oleh sebab itu, Al-Quranlah yang menjelaskan tentang itu. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Dan yang terakhir sebagai pengoreksi, pengontrol terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sudah jelas terhadap keterangan Pak Guru tadi. Pak Guru menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Tinggal dua, yaitu pengertian hadis dan fungsi hadis. Insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan anak-anakku semuanya terhadap keterangan ini? Kalau ada pertanyaan silahkan japri saya di WA saya. Kemudian sebagai umpan balik, Pak Guru akan memberikan tugas segera dikumpulkan. Ini tugasnya, ini tugas dikumpulkan. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, ini nama sesuai dengan absen diisi ini. Kemudian kelasnya juga diisi ini. Nomor absensinya juga diisi ini. Kalau ini nama, kelas, dan nomor absen tidak diisi, maka Pak Guru tidak bisa melacak keberadaan sampean, sehingga sampean tidak bisa memperoleh nilai dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian apa yang dikerjakan? Dikerjakan adalah UKBM 1, artinya unit kegiatan belajar mandiri. Insya Allah setelah ini kami kirim dan dikerjakan. KB1 artinya di UKBM itu adalah KB1 artinya kegiatan belajar 1. Dan ditambah anak-anak nama lain Quran sebanyak 10. Silakan dicari 10, tetapi jangan menyebutkan yang sudah saya sebutkan tadi. Tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Dikerjakan tanggal 13 hari ini, dikumpulkan paling akhir tanggal 15 Juli. Tolong dikumpulkan ya, dikirim ke alamat ini. Jangan dikirim di WA-nya Pak Guru, karena di WA-nya Pak Guru sudah penuh. Tolong dikirim dengan ini. Ada yang bertanya tentang ini? Tentunya insya Allah tidak ada yang pertanyaan. Toh nanti kalau ada yang tidak bisa, misalnya, Pak saya tidak bisa, maka minta cari tahu kepada teman-temanmu yang bisa.
Saya doakan anak-anakku semuanya selamat mengerjakan, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dalam mengerjakan ini. Dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin.